Menyantap makanan rumahan bukan berarti masakannya gitu-gitu aja. Nih, bisa juga kok menyajikan masakan ala chef. Kalau didukung dengan peralatan modern, masakan yang dihasilkan tidak kalah lezat dengan chef-chef handal di televisi. Mulai dari perlengkapan masak serbaguna, menu kekinian, hingga cara menggunakan perlengkapan masak yang tepat. Yuk belajar jadi ala chef kekinian bersama Unyil. Menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Siapa takut? Banyak kok kegiatan seru yang bisa kita lakukan bersama-sama. Salah satunya ini nih, yap, barbecue party. Kegiatan memasak yang pasti seru dan bisa bikin perut kenyang. Tapi lihat deh, alat panggangnya modern dan keren banget ya. Penasaran nggak gimana cara membuatnya? Let's go, follow Unyil guys, come on. Pauga, Embul, mana nih jagung bakar pesanan Unyil? Masa lama banget sih bakar jagung aja? Sabar dong Den Unyil. Arangnya juga baru nyampe nih, baru aja jadi api. Lagi zaman now masih bakar pakai areng aja sih Pak. Udah bakarnya lama, apinya nggak rata lagi. Aduh. Nyil, namanya juga bakar. Ya pakai areng lah. Sekarang kan sudah ada alat bakar yang pakai gas atau listrik. Sekarang tuh udah modern, Bul. Udah Unyil pindah aja beli jagung bakarnya. Di sini tuh lama. Nah, yang pertama, plat stainless akan dipotong sesuai pola yang sudah dibuat. Wih, canggih bener ya Den Unyil ya. Itu mesinnya bisa motong-motong sendiri. Iya dong, Pak. Di sini tuh teknik potong sudah diprogram dalam komputer, Pak. Jadi serba otomatis. Kalau ini apa Den? Oh, kalau yang ini tuh potong dengan laser, Pak. Bedanya sih alat ini dipakai untuk menghasilkan potongan lebih detail dan akurat yang sulit dihasilkan oleh mesin potong sebelumnya. Potongan plat tadi disatukan dengan cara dilas Pauga. Namanya las argon. Emang apa bedanya Den sama las biasa? Gini Pak, kalau las biasa itu kan memang tidak disarankan untuk produk-produk yang berhubungan dengan makanan, kosmetik, atau farmasi. Soalnya hasil dari las ada kerak kotoran yang sulit dibersihkan. Beda sama las argon Pak. Kalau las ini nggak meninggalkan bekas, jadi rapi, bersih, dan aman deh. Nah, kalau yang ini nih, namanya mesin bending. Fungsinya tuh buat menekuk bagian alat panggang sesuai dengan kebutuhan. Pastikan ukuran dan sudutnya tepat. Jangan sampai salah tekuk. Beda tipis Den. Udah jadi nih Den alat panggangnya. Sebentar lagi Pak, tinggal kita rakit nih. Pertama, kita pasang dulu penutup belakang, panel depan, dan knop untuk mengoperasikan alat panggang ini. Nah, selanjutnya tinggal kita pasang penutup alat panggangnya deh. Dengan penutup ini, panas yang dihasilkan akan terperangkap di dalam, sehingga bisa berfungsi seperti oven. Terus, kita pasang di penutup tungkunya, supaya api stabil tidak terganggu dengan angin. Oh iya, alat panggang gas ini punya 4 tungku pemanas loh. Nah, jangan lupa bagian grillnya. Terakhir, kita pasang deh alat pemutar panggangnya. Tuh lihat, nggak perlu capek-capek muterin masakan yang kita panggang. Dengan alat ini bisa muter sendiri tuh. Wih, canggih ya Den ya. Pauga nggak sabar nih, pengen nyobain. Sabar Pak, sebelum dipasarkan, produk ini harus diuji coba dulu di bagian quality control. Diuji apanya lagi sih Den Unyil? Kan udah komplit semuanya. Ya harus dipastikan dulu Pak, kalau semua fungsi dari alat ini bekerja dengan baik. Terus gak cuma itu aja, alat uji coba ini sangat canggih loh Pak. Mampu mendeteksi kebocoran gas walaupun cuma sedikit. Jadi alat panggang yang dipasarkan dijamin aman deh. Oh
Iya, Unyil punya info nih. Selama ini banyak yang percaya arang yang dipakai untuk membakar makanan dapat memicu kanker. Wah, padahal salah banget tuh. Bukan arangnya loh, tapi daging merahnya. Daging merah yang dipanaskan pada suhu tinggi dapat menimbulkan zat karsinogen yang dapat memicu kanker. Jadi nggak boleh sering-sering nih ya memanggang daging merah. Sebaiknya dikombinasi dengan ikan atau ayam. Ini dia nih yang beda dari alat panggang ini. Selain tingkat panas yang dapat diatur, alat ini dilengkapi lava stone atau batu keramik yang bekerja menyerap bau dari gas. Selain dengan gas, alat panggang ini juga bisa bekerja dengan listrik. Panas yang dihasilkan di angka 250 derajat Celcius. Nah, sudah matang nih. Saatnya kita makan. Wah, Unyil jadi ngiler nih. Bagi dong. Ayo, habiskan semuanya. Jangan kasih kendor. Wah, enak banget nih stik daging sapinya. Menikmati daging sapi empuk ala chef bisa dipraktekkan di rumah juga loh. Yang penting pilih bahan daging yang tepat. Bisa dijadikan inspirasi nih untuk mengolah daging kurban besok. Biasanya stik sapi yang berkualitas ditentukan dari rasa dan keempukan dagingnya. Selama ini banyak yang menganggap daging sapi dari luar negeri itu lebih bagus dibandingkan dari dalam negeri. Dengan cara sederhana, daging sapi Indonesia bisa kok punya kualitas sama dengan daging luar negeri. Jadi nggak takut lagi kan bersaing. Daging sapi yang digunakan untuk stik tadi sama seperti daging lokal pada umumnya kok. Tapi cara pengolahannya yang beda. Daging sapi lokal asli Indonesia ini bisa empuk dengan proses aging system. Dengan aging system, daging sapi akan dibuat layu sampai empuk tanpa menghilangkan cita rasa dan kandungan gizinya. Cara ini diperkenalkan oleh Chef Deddy Sukartin, satu dari 7 legenda chef Indonesia. Hebat kan? Daging yang baru dipotong dibersihkan dulu dengan cairan antibakteri. Daging yang dipakai berasal dari sapi lokal asli Pasundan Tanah Sunda, Jawa Barat. Cara ini sih sudah lama dipakai di negara maju, seperti Amerika, Australia, New Zealand. Nah, Chef Deddy yang pernah jadi chef di negara itu mencoba mengembangkan cara ini di Indonesia. Aging system sebenarnya sudah lama dipraktekkan di Indonesia dibandingkan negara lain. Caranya sama dengan mengeram buah mentah sampai matang gitu. Setelah daging dibersihkan, bungkus daging dulu pakai plastik. Jangan lupa segel tutup rapi supaya aman dari bakteri dan kuman yang masuk. Cara mengempukkan daging memang mirip seperti mengeram buah. Maksudnya, daging diempukkan dengan cara disimpan di dalam lemari pendingin. Tapi nggak bisa sembarangan. Harus diatur temperatur suhu, kelembapan, dan sirkulasi keluar masuknya udara. Satu lagi, atur juga waktu penyimpanan sesuai dengan tingkat keempukan daging yang diinginkan. Saat proses aging berlangsung di hari kedua, daging akan mengeluarkan cairan. Pada hari kedua sampai hari ketiga, daging mulai mengalami perubahan warna dan tekstur daging sudah mulai layu. Proses pengempukan terjadi di hari keempat sampai ketujuh. Baru deh di hari ketujuh sampai ke-10 daging sudah empuk. Proses pengempukan daging memang butuh waktu lama, tapi masaknya justru jadi hemat waktu. Misalnya bikin rendang yang tadinya harus dimasak sampai berjam-jam, pakai daging ini cuma 1 jam bumbu sudah meresap. Meskipun disimpan lama, dagingnya nggak busuk kok. Daging tetap terasa fresh alias segar. Teksturnya utuh dan empuk. Sampai bisa dipotong dengan pisau plastik loh. Bisa menghemat waktu dan biaya pemasakan juga kan? Nah, sekarang kita lihat perbedaan daging yang sudah di-aging dan yang belum nih. Daging yang sudah empuk bisa gampang disobek pakai tangan. Sekarang kita masak dagingnya yuk. Kita pakai bagian tenderloin ya. Tenderloin biasanya ada di bagian tengah rusuk dekat otot besar sapi. Bagian ini lebih lembut dan kandungan lemaknya rendah. Karena sudah empuk, masak daging nggak perlu lama-lama ya. Untuk ketebalan daging 2 cm cukup dipanggang selama 1 menit. Sekarang kita sudah bisa bangga nih sama daging lokal Indonesia.
Karena dari rasa, keempukan, dan gizi gak kalah deh dengan daging yang dari luar negeri. Mau bikin stik ala resto di rumah juga gampang banget kok pakai daging ini. Masih ada lagi nih masakan ala chef yang bisa kita sajikan di rumah dengan mudah. Stay tune di laptop si Unyil.